tengah-tengah kita narasumber-narasumber yang luar biasa yang juga menggeluti persoalan-persoalannya yang hari ini terjadi. Menjawab apa yang menjadi permintaan Bapak Uskup Agung Kupang, menolak keras bahkan mengutuk untuk memutus mata rantai terkait dengan persoalan. Maka sebagai kader, sebagai orang yang mentempelkan diri sebagai Katolik atau pemuda Katolik, kemudian merasa bahwa ini penting, akhirnya bersama dengan KYTN kita menggagas persoalan ini. Maka harapan saya semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat buat kita semua, sehingga kita menjadi pelopor, menjadi penggerak di tengah masyarakat kita untuk paling tidak bisa memutus mata rantai mulai dari keluarga kita, sehingga tidak terjadi persoalan-persoalan namanya kekerasan. Nusa Tenggara Timur ini juga punya banyak kasus kekerasan perempuan dan anak. Ini menjadi satu perhatian serius bagi kita. Gubernur Nusa Tenggara Timur juga sudah mengeluarkan satu pernyataannya bahwa Nusa Tenggara Timur juga menjadi satu darurat kekerasan perempuan dan anak. Maka melihat dari setiap persoalan yang muncul, kami merasa penting meskipun kita di luar lembaga pemerintahan, di luar lembaga non formal, ada Yayasan KYTN yang juga bergerak di bidang pemberdayaan kemanusiaan dan keagamaan. Kami merasa penting untuk terlibat aktif, minimal menyiarkan informasi-informasi terkait nantinya untuk bisa kita bawa pulang, kita sampaikan kepada sanak saudara dan lingkungan sekitar. Karena saat seorang perempuan hidup dalam rasa takut atau saat seorang anak kehilangan rasa aman, kita semua sebagai masyarakat sedang gagal memenuhi tanggung jawab kita. Saya teringat kutipan dari Eleanor Roosevelt, hak asasi manusia mulai di tempat yang kecil, dekat rumah, begitu dekat dan begitu kecil sehingga tidak bisa dilihat di peta dunia. Tapi tempat itu adalah dunia pribadi seseorang. Maka jika kita ingin keadilan dan keamanan benar-benar hadir, mari kita mulai dari rumah. Dari cara kita memperlakukan anggota keluarga, tetangga, dan sesama kita. Wanita luar biasa. Saya minta kita memberikan aplaus dulu untuk ketiga narasumber sore hari ini. Baik. Langsung saja saya undang ketiga narasumber yang begitu luar biasa. Terhadap perempuan dan anak juga tidak banyak kekerasan terhadap laki-laki. Total sampai dengan 9 Mei kekerasan perempuan dan anak 198. Khusus untuk Mei saja itu 57. Sebagai gambaran, 2024 sebulan rata-rata kekerasan yang dilaporkan di UPTD PPA Provinsi adalah 33. 2025 per bulannya 47. Tapi sebagai gambaran, pada bulan Mei saja sudah melapor 57. Tapi itu fenomena gunung es. Kalau dilihat dari tahun sebelumnya, total yang dilaporkan di UPTD PPA Provinsi 398. Total seluruh NTT 1710. Nah, kekerasan ini salah satunya adalah kekerasan seksual. Peluk-peluk tapi dia tidak mau, itu kekerasan. Kami punya seorang teman yang dia melapor karena ketika foto, lalu teman yang laki-laki memeluk, tapi tangannya dibopong. Yang kawan laki-laki pikir biasa saja, tapi yang teman perempuan melapor karena itu merupakan pelecehan seksual. Saat ini lagi marak-maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Ya, beberapa waktu yang lalu ada statement dari Tempo bahwa 75% tahanan yang ada di NTT ini adalah kasus kekerasan seksual. Ya, kemudian data kami dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak seluruh jajaran Polda NTT di tahun 2023 itu ada sekitar 1.500 kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian di tahun 2024 sudah 1.000, betul sedikit 1.400. Kemudian di tahun 2025 sampai dengan pertengahan ini sudah hampir mencapai 400 lebih kasus yang ditangani oleh jajaran Polda NTT.
kurang lebih kasus yang terjadi di NTT, dan kebanyakan adalah kekerasan seksual, dan para napi yang ada di sana juga kena kekerasan itu. Nah, kalau saya melihat dari pandangan saya sebagai praktisi literasi, memang saya tidak kaget jika kekerasan itu muncul di wilayah-wilayah yang indeks literasinya rendah. Baik dari 6 dimensi literasi, tadi terkait dengan literasi teknologi, literasi digital, bagaimana generasi kita dan masyarakat secara bebas menggunakan teknologi tanpa dibekali dengan pengetahuan literasi digital yang memadai, sehingga kita terjadi yang namanya korban dari perubahan. Jadi perubahan itu tidak membawa transformasi. Tadi Romo sudah singgung terkait dengan revolusi mental, bahwa memang saat ini kita krisis sekali, Romo, krisis yang nama revolusi mental. Perempuan dan anak butuh aman kita wujudkan, berarti perempuan dan anak ini lagi tidak aman. Nah, diskusi kita mesti mengerucut situ. Mengapa dia tidak aman? Seperti yang dia sampaikan tadi. Mengapa perempuan dan anak itu tidak aman? Mungkin itu dalam forum ini itu yang kita diskusikan dan kita menjawab. Tetapi mungkin sedikit bisa menjadi jawaban untuk saya punya adik tadi itu, pertanyaan itu. Ini persoalan perempuan dan anak itu bukan baru. Sudah lama, sudah dulu. 1800 itu sudah jadi persoalan. Tetapi baru menjadi hangat di kita di Indonesia ketika kita secara ekonomis sudah mulai matang. Kita sudah mulai sejahtera, baru kita melek dengan persoalan-persoalan ini. Mestinya dari dulu. Sehingga teori tentang diskriminasi perempuan dan anak itu sudah lama ada. Kita semua yang ada dalam ruangan ini untuk bisa menjadi pionir, untuk bisa berjuang, dan sama-sama mari kita lindungi anak, lindungi perempuan. Anak adalah anak-anak kita, dan perempuan adalah ibu dan saudara kita. Mari kita lindungi bersama, dan mari kita kawal kasus-kasus yang ada supaya bisa ditegakkan, dan untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan memberikan efek jerah terhadap pelaku agar NTT bebas dari kekerasan dan bisa mencapai keadilan. Kita semua jadi pelapor sekaligus pelopor, ya, sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan anak boleh hilang secara perlahan-lahan di sekitar kita. Jangan takut melapor, rahasia Anda akan kami jamin, dan yang pasti sama-sama kita kawal kasus ini sehingga semua orang yang melapor boleh mendapat kepastian hukum. Sekian dan terima kasih.